Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hidup yang bahagia adalah dambaan dari setiap orang. Bahkan seorang muslim, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidupnya bisa selalu bahagia. Sampai-sampai resep cara bahagia adalah pertanyaan yang sering diajukan kepada para alim ulama, kepada para masyayikh. Gimana sih caranya supaya orang itu bisa hidup bahagia? Ingin sekali mereka hidupnya bahagia. Maka ketika hal itu ditanyakan kepada para ulama, maka jawaban para ulama adalah, saat ditanya man as'adun nas, siapa orang yang hidupnya bakal paling bahagia, para ulama menjawab man as'adan nas, yaitu orang-orang yang bisa membahagiakan orang lain. Orang yang bisa membahagiakan orang lain, maka dia hidupnya akan bahagia. Sebab ini adalah ibadah, dan bukan sembarang ibadah. Justru dikategorikan di dalam Islam ini ibadah yang sangat agung, membuat orang gembira, membuat orang hatinya senang, menjadikan orang tidak lagi sedih. Ini adalah amalan yang dilakukan oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para ulama salaf. Amalannya sederhana, ya, tapi di sisi Allah dia bukan amalan yang sederhana, amalan yang sangat besar. Apa amalan tersebut? Bikin bahagia hati orang, jangan bikin luka hati orang, jangan bikin sedih hati orang. Hibur mereka, hibur orang-orang yang sedang sedih, semangati mereka yang sedang duka, sedang kebingungan, buat mereka lebih tegar menghadapi hidup. Berikan untuk mereka harapan, ya. Kasih mereka kesempatan sehingga hatinya terhibur, semangatnya muncul, harapannya pun menjadi penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak khawatir lagi tentang masa depan. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
duribat alaihimud dhillah aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, duribat alaihimud dhillah, manusia semuanya ditimpa dengan kehinaan. Semua orang ditimpa dengan kesengsaraan. Dia akan hina dan sengsara. Semuanya, tidak ada yang terkecuali. Ini hukum asalnya, kata Allah. Illa aynama tuqifu, dimanapun mereka berada, entah mereka di tempat orang-orang yang baik atau mereka berada di tempat orang-orang yang jelek, entah mereka di negara Islam atau mereka tinggal di negara non-muslim, duribat alaihimul dhillah aynama tuqifu, mereka semua akan hina, mereka semua akan rendah dimanapun mereka tinggal dan dimanapun mereka berada. Illa, kecuali bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali dia menjaga hubungan baik, dia menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Allah. Ini syarat yang pertama. Hubungannya dengan Allah harus baik, urusan ibadahnya dengan Allah harus benar, pekerjaan amal-amal solehnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini syarat yang pertama. Hablum minallah, baik. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa hablum minan nas, dia hubungannya baik dengan orang. Hubungannya baik dengan orang. Ketika dua syarat ini dia peroleh, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Begitu kuncinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang pertama bagaimana? Hablum minallah harus baik. Kalau seorang itu merasa dirinya besar, dia merasa bangga dengan dirinya, dia merasa dirinya punya banyak keuntungan, entah tenaganya yang kuat atau pengaruhnya di lingkungan yang kuat, atau dia memiliki pangkat yang hebat, ketahuilah dia harus baik dengan Allah. Kalau tidak, maka sikapnya akan berantakan ketika orang tersebut tidak dihargai oleh orang lain. Dia akan marah, emosi, menentang, dan juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya untuk dilakukan oleh seorang yang berpengaruh. Bagaimana caranya? Dia merealisasikan, dia mewujudkan apa yang dia dapati di dalam ibadah sholatnya. Saat dia dalam ibadah sholat mengatakan Allahu Akbar, kalimat itu yang pertama kali diucapkan oleh orang yang sholat. Hanya Allah yang paling besar, hanya Allah yang paling kuat, sehingga dirinya harus menancapkan pada benak pikirannya, saya nggak ada apa-apanya. Ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau dia merasa punya banyak jasa, sehingga dengan itu dia merasa sombong, bangga, atau dia memiliki banyak gelar, titel yang berderet, sehingga dengan itu dia ingin namanya harus disebut bergandengan dengan titel dan jabatan-jabatannya, supaya dia bangga. Bahkan dia akan marah atau sampai pada tingkatan nggak mau menoleh saat namanya dipanggil tidak diiringi dengan titelnya. Manggil Pak Fulan, nggak mau noleh. Kenapa? Karena titelnya nggak dibawa. Tapi kalau dipanggil Pak Haji Fulan, dia baru mau noleh. Ya. Dikirimi undangan, namanya ditulis di kertas undangan,
tapi titelnya tidak ada, titelnya tidak tertulis, titelnya tertinggal, terlewat, orang itu nggak akan mau menghadiri panggilan walimah ini. Sebab apa? Dia merasa kecewa, titelnya tidak dibawa. Dia merasa nggak terima apa yang sudah dia kumpulkan ternyata tidak diakui oleh orang lain. Padahal kalau dia baik hubungannya dengan Allah dan dia bisa praktekkan apa yang dia dapati di dalam sholat, dia terapkan di luar sholat. Bukankah di dalam sholat setelah dia mengatakan Allahu Akbar, dia mulai membaca surat Al-Fatihah dengan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh pujian dan sanjungan yang ada ini hanya pantas diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dirinya nggak perlu repot untuk mencari pujian dan sanjungan oleh orang, dan marah ketika dirinya tidak dipuji, tidak disanjung, atau tidak disebut gelar dan titelnya oleh manusia. Nggak perlu marah. Kenapa? Karena dia yakin Alhamdulillah seluruh yang pantas dipuji itu hanyalah Allah. Yang kita ini hamba, budak, nggak usah bergaya di depan budak Allah yang lain, nggak usah bergaya di samping hamba Allah yang lain. Kita sama, sehingga nggak perlu marah. Seorang ustadz yang titelnya banyak, gelarnya berderet, mungkin dia merasa senang, bangga kalau namanya disebut bergandengan dengan titel tersebut. Tapi bagi seorang ustadz yang tahu akan hikmah ini, ketika dia pulang ke kampung halamannya, dia akan bertingkah seperti orang biasa dan tidak ingin dipanggil dengan sederet gelarnya itu tadi. Dia ingin menjadi orang yang biasa, dia ingin menjadi normalnya manusia, dia ingin berbaur dengan sesamanya, dan dia menikmati hal itu, tidak marah. Ini orang-orang yang sudah mengerti tentang kandungan Al-Fatihah. Sama ketika dirinya sudah merasa bangga karena tidak pernah tunduk kepada siapapun, dia merasa sudah di atas angin, tidak ada yang berhak untuk mengaturnya, mendiktenya, maka ketahuilah orang yang seperti itu perasaannya harus ditundukkan. Caranya lewat apa? Lewat apa yang dia dapatkan di dalam ibadah sholatnya. Bukankah orang yang paling sempurna di dalam sholat dia bisa berdiri tegak dia, tapi ternyata ada gerakan dari yang paling tinggi Allah suruh gerakan yang paling rendah, yaitu meletakkan wajahnya yang terhormat di atas tanah. Semulia-mulianya kamu, setinggi-tingginya kamu, ingat ya, wajahmu harus disentuhkan ke tanah. Selain di sholat, orang gak akan ada yang mau melakukan hal itu, tapi di dalam sholat dia akan rela keningnya, wajahnya, hidungnya dia ciumkan ke tanah, menunjukkan bahwasanya saya siap ya Allah diatur seperti apapun oleh Engkau. Saya siap disuruh bagaimanapun oleh Engkau. Saya mau mengikuti semua arahan dan bimbingan Rasulmu. Mau bagaimanapun konsekuensinya, saya tunduk. Ditinggalkan semuanya itu. Jika dia benar ibadahnya, dia bisa amalkan apa yang di dalam sholat, dia praktekkan di luar sholat. Maka itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallahnya bagus, hubungan antara dirinya dengan Allah bagus, maka dia tidak akan hina di depan orang. Namun tidak berhenti ayatnya di situ, wa hablum minan nas, dan dia juga harus baik hubungannya dengan orang. Apa makna hubungan baik dengan orang? Sangat banyak ya, sangat banyak, tidak bisa terbatas. Akan tetapi di sini yang ingin kami soroti adalah menghibur hati orang lain. Ini amalan yang bukan amalan sepele, amalan yang mulia. Menghibur perasaan, menghibur hati orang,
membuat senang orang, tidak membuat kecewa orang. Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Rasulullah dan seluruh ulama dan para salaf, agar kita semua nyuntuk, niru. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah ngajak orang di Mekah di awal-awal Islam, penduduk Mekah nolak, gak ada yang mau terima, memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu rumah mereka ditutup, gak mau menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencaci, melaknat, memaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika pamannya Abu Thalib meninggal dan istrinya Khadijah Al-Kubra yang paling dicintainya meninggal, mereka semakin tidak mau menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan menjadi gelandangan. Mencoba pergi ke Taif, ternyata bukan karpet merah yang digelarkan untuk Rasul alaihi salatu wassalam, juga bukan rebana dengan kalimat tala'al badru alaina ketika pergi ke Taif, atau siraman kembang bunga ketika kedatangannya Rasulullah ke Taif. Tapi yang diberikan penduduk Taif untuk Rasul adalah lemparan hujan batu. Itu yang diterima. Gak diterima di Taif, ditolak di Mekah, gak ada yang mau ngajak bicara dia, pintu rumah semuanya tertutup. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah suruh Jibril datang. Jibril jemput Muhammad, bawa dia ke Palestina, ke Syam. Suruh sholat mengimani seluruh para nabi dan rasul lewat arwah-arwah mereka. Karena para nabi dan para rasul sangat ingin menjadi barisan umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi mereka hadir lebih dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad. Maka mereka senang dikasih kesempatan oleh Allah untuk sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka ketika itu menjadi arwah, sudah pada meninggal, tapi mereka senang bisa sholat di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Manusia nolak, para nabi dan para rasul menerimanya. Sudah cukup? Belum. Masih dihibur lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah ditolak tidak boleh masuk ke dalam rumah-rumah mereka, manusia penduduk Makkah, ditutup pintu-pintu rumahnya, Allah suruh Rasulullah naik ke atas langit. Pintu langit semuanya terbuka untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima oleh semua para malaikat di atas langit, disambut oleh semua penghuni-penghuni langit. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diizinkan masuk ke kota Taif, maka Allah izinkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk melihat indahnya surga. Dihibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disenangkan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang melakukan? Allah Rabbul Alamin. Selesai turun, setelah mendapatkan wasiat untuk menjaga sholat 5 waktu, mencoba dakwah, tapi tetap penduduk kufar Quraisy yang ada di Mekah gak ada yang mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya diusir Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Rasulullah nangis harus meninggalkan kota Makkah, tempat yang di situ Rasulullah lahir. Di sana bapaknya pernah hidup, di sana ibunya pernah hidup, di sana istrinya pernah hidup, di sana anak-anaknya hidup. Di sanalah Rasulullah tinggal selama 50 tahun di kota Makkah. Diusir, tidak boleh tinggal di situ. Nangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Makkah. Ketika menangis seperti itu, Allah tahu perasaan kekasihnya ini.
Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah turunkan firman-Nya, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Kata Allah Subhanahu wa taala, jalan wahai Muhammad, jalan. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an, sesungguhnya Rabb yang telah menurunkan engkau, yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an, dan dia telah memerintahkanmu untuk mengikuti Al-Quran ini, dialah pula yang akan kelak mengembalikanmu ke kota Makkah, dan engkau yang akan membenahinya kembali. Di situ Rasulullah SAW terhibur. Allah janji, kamu jalan aja, jalan, hijrah, nanti aku yang akan mengembalikan kamu ke kota Makkah lagi, dalam keadaan kamu berhasil, ya, membersihkan kota Makkah dari seluruh kesyirikan, dan semua manusia akan cinta kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala dihibur nabinya, disenangkan perasaannya. Apa sampai situ saja? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah Al-Kubra, ketika Rasulullah SAW di awal-awal mendapati wahyu, ketakutan, sampai Rasulullah SAW minta kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti saya, tolong selimuti saya. Takut. Kenapa? Melihat makhluk yang sangat besar, ya, yang nggak pernah dilihat sebelumnya, tiba-tiba muncul di dalam gua, tiba-tiba muncul di tengah gelapnya malam. Dan sosok ini nggak pernah dilihat oleh Rasulullah SAW. Bahkan mendekat beliau sampai beliau pun susah untuk bernafas. Beliau menyangka dirinya terancam, beliau menyangka dirinya akan dibunuh. Maka istrinya mengatakan, kalla wallah la yukhzikallahu abada. Sekali-kali nggak mungkin kamu dibunuh. Sekali-kali nggak mungkin, demi Allah engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan dihinakan olehnya. Kenapa? Khadijah mengatakan, innaka latasilur rahim, engkau ini selalu menyambung tali silaturahim, engkau ini selalu membantu orang, engkau ini selalu tuqri'ud daif, nyambut tamu dengan baik, engkau ini selalu membawa tahmil nawaib, ya, kamu membawakan barangnya orang. Orang itu bawa barang berat, kamu ambil barangnya dia dan kamu bawakan. Dan kamu juga sangat semangat untuk menghibur orang-orang yang sedang kesusahan. Ini semua adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diingatkan oleh istrinya Khadijah, sehingga perasaan Nabi Muhammad merasa tenang, merasa nyaman. Akhirnya dari situ Rasulullah SAW mempraktekkan hal yang sama ketika berinteraksi dengan umatnya, dan Allah pun akhirnya memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada puncak akhlak yang tertinggi, karena kamu berhasil mempraktekkan itu semua. Bagaimana gambarannya? Sangat banyak sekali. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu saat menjenguk temannya yang sakit. Ternyata kawannya ini sudah merasa kayaknya saya bakal mati, dan memang itu wajar, perasaan yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang sakit, yang cuma bisa di atas kasur. Bayangannya itu sudah kayaknya saya bakal mati ini. Sedih, bingung, karena sakitnya kok serius rasanya. Maka Rasulullah SAW mengucapkan salam, kemudian mendoakan, labas, tuhur, insya Allah nggak apa-apa, ini akan menjadi penggugur dosa-dosamu. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin
menginfakkan, memberikan seluruh harta saya kalau saya meninggal. Maka Rasulullah melarang, tidak boleh. Dia mengatakan lagi, kalau gitu saya kasihkan ke orang separuhnya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidak boleh. Dia mengatakan lagi, kalau begitu sepertiganya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, silahkan, wa tsulusu katsir. Ya, silahkan, dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Tapi kata Rasulullah SAW, perhatikanlah, kalau kamu memberikan untuk orang lain, ternyata setelah itu keluargamu akan sengsara dan minta-minta, maka kamu jangan melakukan hal itu. Kamu harus mewariskan hartamu untuk keluargamu, supaya mereka tidak minta-minta, supaya mereka tidak sengsara dan ribut setelah kepergianmu. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya saya bakal menyusul teman-teman saya yang dahulu telah pergi. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Hadisnya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tidak, kamu gak akan menyusul mereka sekarang. Kamu harus semangat untuk sembuh. Sebentar lagi kamu akan sehat. Begitu yang dilakukan oleh orang-orang yang menjenguk. Disenangkan hati orang yang sakit, disemangati dirinya, meskipun orang yang sakit ini mengatakan, kata dokter umur saya tinggal sekian. Saat kalian mendengar kalimat ini yang keluar dari mulutnya orang yang sakit, kalian harus besarkan hatinya. Katakan kepadanya, umur itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Bisa jadi dokter itu yang ngomong akan mati lebih dulu sebelum engkau, dan engkau hidupnya lebih panjang daripada dia jauh. Senangkan, hibur, sebagaimana Rasulullah menolak kata-kata sahabatnya ini yang mengatakan, kayaknya saya bakal menyusul teman-teman saya ya Rasulullah. Ditolak sama Rasul. Tidak seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa sampai sini? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW suatu saat pernah bertemu dengan para sahabatnya. Kemudian Rasul SAW mengatakan kepada mereka tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang positif. Setelah itu para sahabatnya keluar. Mereka keluar, mereka mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ternyata sebagian sahabat yang dari kalangan kaum muhajirin mendatangi Rasul. Kenapa? Kaum muhajirin itu dulu tinggal di kota Makkah. Mereka kaya, mereka orang-orang yang sukses. Kenapa? Aktivitasnya berdagang. Makkah itu para penduduknya dari dulu sampai sekarang, orang-orang yang tinggal di Makkah semuanya dagang. Kenapa? Karena Makkah menjadi tempat yang didatangi oleh seluruh manusia dari berbagai macam dunia. Dan penduduk Makkah dagang sama mereka. Butuh apa, jual apa, beli ini, beli itu, ini buat hadiah, ini buat keperluan di Makkah. Oh, seperti itu. Dagang, dan mereka sukses, mereka maju, kaya. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy, sumpah demi kebiasaan penduduk kaum Quraisy, rihlatas syita'i was-shaif, yang mereka bisa pergi bolak-balik di waktu musim dingin dan musim panas. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang telah memberikan rasa aman itu untuk mereka dan mengenyangkan mereka. Ternyata saat kaum muhajirin mendengar disuruh hijrah, pergi mereka ke Madinah, ditinggalkan semuanya. Hartanya ditinggal, kekayaannya ditinggal, bahkan keluarganya ditinggal, koleganya ditinggal, rumahnya, kendaraannya, pakaiannya, semuanya ditinggal.
Untuk apa? Ikut Nabi Muhammad pergi ke Madinah, hijrah. Sampai di Madinah, penduduk kaum muhajirin ini pegang kepala. Kenapa? Ternyata tabiat di Madinah orang-orangnya bukan berdagang, tapi bertani dan bercocok tanam. Berladang apa? Berkebun, nanami pohon kurma. Gak pernah mereka lakukan itu, mereka gak punya pengalaman kaum muhajirin. Sehingga yang kaya siapa? Kaum Ansor. Kaum muhajirin merintis dan susah sekali untuk penyesuaiannya. Sehingga mereka sudah gak punya apa-apa, tinggal di kampung orang tetap miskin. Ketika Rasulullah mengajarkan amal-amal soleh, kaum muhajirin ini bareng-bareng mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, wahada ahli busur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak. Mereka pergi dengan membawa pahala yang banyak. Ingat, para sahabat bukan tertarik dengan kekayaan orang. Para sahabat itu gak bangga kalau melihat orang kaya, gak tertarik kalau melihat orang kaya, belas ya, gak doyan. Akan tetapi yang para sahabat ini herankan adalah orang-orang kaya kok bisa membawa pahala yang sangat banyak ya Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada mereka, bagaimana hal itu? Maka para sahabat ini mengatakan, yusallun kama nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat. Yasallun kama nasum. Mereka bisa puasa seperti kita puasa. Wa tasaddaqun bi fuduli amwalihim. Dan mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Sedangkan kami enggak. Maka pahalanya banyak sekali. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka untuk menghibur? Kejar ketertinggalan itu. Kalian bisa nyusul, kalian bisa menyamai mereka, bahkan melampaui. Para sahabat tanya balik, bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, setiap habis sholat tasbih 33 kali. Ucapkan Alhamdulillah 33 kali. Ucapkan Allahu Akbar 33 kali. Dan genapkan ke yang 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca, kalian bisa mengungguli mereka semua. Semangat kaum muhajirin melakukan hal itu. Ternyata berita ini terdengar ke telinga orang-orang kaya. Akhirnya mereka pun mengamalkan juga seperti yang diamalkan oleh kaum muhajirin. Kaum muhajirin kembali datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, mereka sekarang sudah dengar, tahu, dan akhirnya mereka juga mengamalkan apa yang kita amalkan ini. Gimana kita bisa ngejar ketertinggalan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, menghibur lagi para sahabatnya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak boleh hasad, kita tidak boleh iri. Kalau orang kaya, dia kaya tapi bisa jaga sholatnya, ini yang kita iri. Orang kaya tapi puasanya nggak pernah putus, ini yang harus kita iri. Orang kaya tapi sedekahnya tidak pernah berhenti dan murah dia, dermawan dia, maka ini yang harus kita herankan. Sebagaimana keheranannya kaum muhajirin terhadap kaum ansar. Kok bisa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah untuk mereka dan Allah berhak memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Akan tetapi, ketahuilah, kalau kalian mengamalkan yang saya ucapkan, kalian tetap bisa menyusul ketertinggalan. Sebab apa? Orang yang tidak kaya, maka dia tidak akan sibuk seperti orang kaya. Saya ulangi, orang yang tidak kaya
dia tidak akan sibuk seperti orang kaya. Kalau orang kaya, dari pagi dia harus bergelut dengan kerjaannya, dia harus ngurusi karyawannya, dia harus ngecek barang dagangannya, dia harus ulakan, dia harus cari barang yang paling murah, dia harus meeting, ketemu dengan orang-orang, dia harus menjalin koneksi dengan orang lain, dia harus mengawasi, dia harus melihat stok barangnya, dan dia harus mengevaluasi terus kesibukannya dia dari pagi sampai sore, dan istirahatnya kapan? Malam. Mungkin dia bisa ingat Allah ketika waktu sholat, tapi dominan waktunya sangat sulit bagi orang-orang kaya. Tapi orang yang tidak kaya, dia tidak akan sibuk. Ketika dia tidak sibuk dengan kekayaannya, manfaatkan itu untuk zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, supaya Allah mengejar ketertinggalan itu, dan masing-masingnya akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini perlu diketahui oleh seorang muslim. Menghibur hati orang lain tujuannya adalah agar kita tahu diri, ya, agar kita tahu diri. Dan Rasulullah SAW bukan hanya menghibur kepada para sahabatnya saja, bahkan Rasulullah SAW menghibur, ya, orang-orang non-muslim. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kisahnya adalah ketika perang Badar selesai, Rasulullah menang, kemudian menawan, ya, orang-orang kafir itu, jadikan tawanan, kemudian dipenjara oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah nggak mau membebaskan mereka. Namun Rasulullah SAW mengatakan kepada semua para sahabatnya, ketahuilah, lau kana Mut'im ibnu Adi hayyan wa kallamani fi haula'i naqna la ajabtuhu fihim. Ketahuilah, seandainya saja sekarang yang datang kepada saya hanya satu orang dari kalangan kufar, namanya Mut'im ibnu Adi, seandainya dia yang datang, tapi sayang dia sudah meninggal. Seandainya dia yang datang dan meminta kepadaku untuk membebaskan para bangkai ini, para tawanan kufar ini, maka saya akan kabulkan permintaan dia tanpa dengan tebusan apapun. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu mengatakan seperti itu di depan kami dan di depan mereka, orang-orang kafir? Maka Rasulullah SAW bercerita, sungguh ketika saya berdakwah ke Taif, kemudian dilempari oleh penduduk Taif dengan batu, berdarah kening saya bingung mau kemana. Ketika pulang ke Mekah tidak ada yang mau menerima saya, maka Mut'im ibnu Adi adalah orang yang menggandeng saya dan mengatakan, jangan takut, saya yang akan membela kamu. Orang kafir, non-muslim, mengatakan, jangan takut, saya siap membela kamu walaupun saya nggak cocok sama kamu. Hal itu dikenang oleh Rasulullah SAW, diingat terus oleh Rasulullah SAW, jasa yang nggak pernah dilupakan oleh Rasul. Bahkan Rasul mengatakan, seandainya dia hidup dan minta untuk saya membebaskan teman-temannya tanpa ada tebusan apapun, akan saya lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah hal itu dilakukan juga oleh Rasulullah SAW pada selain kufar? Jawabannya iya. Bahkan Rasulullah SAW menghibur anak-anak kecil. Dihibur. Bagaimana caranya? Ketika ada anak kecil yang punya mainan, waktu itu namanya ada Abu Umair, anak kecil, dan dia punya mainan burung. Maka Rasulullah SAW sering bertanya, burungnya sekarang lagi apa? Burungnya sekarang bisa apa?
untuk si anak kecil itu bercerita, gurunya bisa begini ya Rasulullah, bisa begini, bisa begitu. Suatu saat Abu Umair nangis di depan bangkai gurunya. Namanya anak kecil, ya, dikasih hewan ya pasti mati. Makanya yang ngurusin hewan siapa? Orang gede. Ya. Tapi namanya anak kecil kadang pengen minta dibelikan anak ayam yang warna-warni, burung yang warna-warni yang kecil-kecil. Pengen dia mainin. Ya. Nah, Abu Umair ketika dia mainan ternyata gurunya mati. Maka ketika itu Rasulullah SAW mendatangi Abu Umair yang masih kecil. Ya Abu Umair, ma fa'alan Nuwair? Ya Abu Umair, wahai Abu Umair, kenapa dengan Nuwair? Nuwair itu nama burung, ya, yang diberi nama oleh Abu Umair. Burungnya itu dinamai Nuwair. Ya Abu Umair, Nuwairnya kenapa? Kok nggak gerak sekarang? Abu Umairnya bilang udah mati ya Rasulullah, begini begitu. Nah, artinya Rasulullah selalu menghibur, mengajak bicara, mengajak bercanda, bahkan kepada anak kecil. Menghibur hati, ya, tidak harus sampai orangnya itu sadar. Dahulu Rasulullah SAW sedang berada dengan para sahabatnya, bareng kumpul. Tiba-tiba datang seorang, ya, bawa apa ini namanya? Sepimbun, apa? Kalau anggur itu satu tangkainya itu kan ada banyak buahnya, ya. Maka satu itu dinamakan apa itu? Dalam bahasa Jakarta. Nggak tahu ya? Hah? Setangkai. Namanya setangkai ya? Nah, setangkai anggur lengkap dia, ada berapa biji begini, diserahkan kepada Rasulullah SAW yang lagi duduk bersama dengan para sahabatnya. Maka Rasulullah SAW mulai makan, dimakan satu anggurnya, ya, habis makan lagi dua, ya, sampai habis makan lagi tiga, terus seperti itu sampai habis. Begitu habis, Rasulullah ditanya oleh orang ini yang memberi, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah tersenyum, ya, tersenyum, senang orang yang ngasih, ya, pulang dengan perasaan bahagia karena pemberian hadiahnya diterima dan dihabiskan oleh Rasulullah SAW. Selesai dia pergi, para sahabatnya gantian yang nanya, ya Rasulullah, kamu kenapa? Biasanya kalau lagi duduk bareng-bareng, kamu makan, kita dibagi. Masa ini satu tangkai semuanya dimakan sampai habis, kayak nggak ada orang di sampingnya. Kita itu juga ingin seolah-olah mereka mengatakan seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh anggur yang dia berikan kepada saya semuanya asam. Asam. Saya takut ketika nanti saya berikan kepada kalian satu anggur itu, kalian makan, muka kalian akan berubah karena merasakan rasa yang asam, dan terlihat oleh orang ini yang memberi melukai hatinya. Dan saya nggak mau melukai hati seseorang padahal dia sudah memberi. Alaihi salatu wassalam. Menghibur hati, asam ditelan semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu nabi kita, itu rasul kita yang tercinta. Dialah suri tauladan kita yang kita tidak akan pernah menyesal ketika mencontoh Nabi Muhammad SAW. Alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah SAW sedang bersama dengan para sahabatnya, Rasulullah SAW selalu mengingatkan mereka tentang perkara-perkara baik yang hal itu harus mereka terapkan di dalam kehidupan mereka supaya orang lain yang melihat senang. Ya Ustaz, apakah Rasulullah hanya sebatas itu menghibur hati manusia? Tidak.
Tidak hanya itu, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur hati hewan. Rasulullah menghibur hatinya hewan. Bukan sekedar manusia yang diurus oleh Rasulullah SAW, karena Rasul hadir sebagai rahmatan lil alamin, untuk rahmat kepada segenap alam semesta ini. Bagaimana bentuknya? Ketika Rasulullah SAW berjalan melewati orang yang sedang menggorok kambingnya. Ketika digorok kambingnya, ya, di belakang kambing ini ada kambing yang lain yang melihat temannya sedang digorok. Setelah itu dia asah lagi, ya, pisaunya untuk menggorok temannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, celaka kamu, wayhak, semoga Allah mencelakai kamu. Aturin antumita humaitatan, apakah kamu ingin membunuh hewan ini 2 kali? Dia sakit hati, takut karena melihat temannya dipotong. Setelah itu dia yang akan dipotong. Maka hati hewan setelah kejadian itu semuanya terhibur, sehingga orang-orang yang berkurban akan berhati-hati dalam memotong hewan untuk menutupinya supaya hati mereka tetap terjaga, dan nanti darahnya yang akan keluar segar dan dagingnya pun rasanya akan enak karena mereka dipotong dalam keadaan nyaman. Sebab apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tunda dulu untuk mendengarkan adzan. Barakallahu fikum.